Nah, selanjutnya ada sistem persamaan aljabar linier. Metode penyelesaian sistem persamaan aljabar linier terdiri dari 3 macam, yaitu pertama metode eliminasi yang terdiri dari eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan. Yang kedua metode dekomposisi yang terdiri dari dekomposisi Lu dan juga Cholesky. Yang ketiga metode iterasi yang terdiri dari iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Terdapat beberapa kondisi penyelesaian. Kondisi penyelesaian sistem persamaan aljabar linier yaitu yang pertama, penyelesaiannya ada dan tunggal. Jadi tunggal di sini penyelesaiannya hanya ada satu titik yang berpotongan, misalkan di sini. Yang kedua, penyelesaiannya ada tapi kondisinya buruk. Nah, ada itu ya ada wujudnya, tetapi kondisi buruknya itu maksudnya terdapat beberapa solusi yang berhimpit. Selanjutnya penyelesaiannya tidak ada. Nah, tidak ada di sini dapat digambarkan dalam garis yang sejajar atau tidak ada garis yang berpotongan. Lalu ada penyelesaian tak berhingga, jadi hanya satu garis saja. Nah, metode pertama metode eliminasi, yaitu eliminasi Gauss. Pada eliminasi Gauss, SPL diubah ke dalam bentuk perkalian matriks, lalu dilakukan operasi baris elementer atau OBE sehingga dihasilkan matriks seperti ini. Nolnya jadi berbentuk segitiga. Setelah itu baru kita dapat temukan X1, X2, dan X3. Nah, di sini ada proses forward elimination yang terdiri dari dua susunan. Yang pertama, eliminasikan X1 dari E2 dan E3. Yang kedua, eliminasikan X2 dari E'3. Proses back substitution. Dinamakan proses back substitution karena pencarian nilai X dimulai dari X3, X2, lalu baru mencari X1. Nah, lalu di sini ada algoritma dari metode eliminasi Gauss. Bisa diperhatikan lebih detail ya, dan silakan dipahami tentang algoritma eliminasi Gauss ini. Lalu ada contoh soal dari eliminasi Gauss. Contohnya yaitu selesaikan sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss. Gunakan 6 angka signifikan. Misal solusi eksak, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2,5, X3 sama dengan 7. Lalu digunakan rumus seperti eliminasi Gauss yang ini sehingga didapatkan hasil akhirnya. Yang kedua ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan ini dilakukan OBE sampai menghasilkan matriks identitas, sehingga eliminasi ini tidak membutuhkan back substitution karena hasil X1, X2, dan X3-nya sudah langsung bisa didapatkan. Atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan inverse matrix seperti langkah yang tertampil pada layar. Dan jangan lupa untuk mencari OBE. Lalu yang terakhir, untuk mencari nilai X adalah dengan cara mengalihkan A inverse dengan B. Di sini juga ada metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu algoritma dari metode eliminasi Gauss-Jordan bisa diperhatikan lebih detail dan dipahami mengenai algoritma eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini algoritma umumnya dan yang ini algoritma inverse matrix
dengan Gauss-Jordan. Selanjutnya ada metode dekomposisi, yaitu dekomposisi LU. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Nah, seperti yang ini adalah matriks sistem A. Diubah menjadi matriks segitiga bawah L, yang ini, dan matriks segitiga atas U. Lalu ada metode dekomposisi LU naif. Diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L adalah elemen pengali MIJ dalam proses eliminasi, dan U adalah matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah. Lalu ada metode dekomposisi LU Kraup. Matrik L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Ini seperti yang ini, matriks L dikali U sama dengan matriks A. Selanjutnya ada metode dekomposisi Cholesky. Metode ini digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transpos. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Contohnya seperti ini, matriks L dikali dengan matriks L transpos akan menghasilkan matriks A. Selanjutnya ada metode iterasi Gauss-Seidel. Cara menyelesaikan SPL yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar, n-ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Iterasi pertama dimulai dengan tarkaan awal X2 hingga Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1. Berikutnya dihitung X2 dengan X1 pada hasil sebelumnya, dan X3 dan sampai seterusnya sama dengan 0. Dan begitu hingga seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 hingga Xn-1 adalah hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Pada iterasi Gauss-Seidel, yang ditentukan sebagai nilai awal hanya Y dan Z sama dengan 0. Bagaimana dengan nilai X? Nilai X sudah didapat saat memasukkan nilai Y sama dengan 0 dan X dan Z sama dengan 0. Ini adalah contoh dari metode iterasi Gauss-Seidel. Dimisalkan 3X tambah Y dikurangi Z sama dengan 5, 4X ditambah 7Y dikurangi 3Z sama dengan 20, 2X dikurangi 2Y ditambah 5Z sama dengan 10. Lalu cek dengan nilai error sama dengan 0,0001. Persamaan di atas diubah bentuknya menjadi X sama dengan 5 dikurangi Y dikurangi Z dibagi 3, Y sama dengan 20 dikurangi 4X ditambah 3Z dibagi 7, dan Z sama dengan 10 dikurangi 2X ditambah 2Y dibagi 5. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal Y0 dan Z0 sama dengan 0, sehingga iterasinya menjadi seperti ini. Lalu dihitung nilai error EX1, EY1, dan EZ1. Lalu ada metode iterasi Jacobi. Mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I yang akan digunakan lagi pada iterasi ke I+1. Iterasi pertama dimulai dengan tarkaan awal X2 hingga X0 sama dengan tarkaan awal X2 hingga Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1. Berikutnya
Dihitung X2 dengan X1, X3, hingga seterusnya sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 hingga Xn-1 sama dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Berikut ada contoh soal dari metode iterasi Jacobi. Persamaannya sama seperti contoh soal pada metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, karena untuk membandingkannya hasilnya, persamaannya diubah bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal X0, Y0, Z0 sama dengan 0, sehingga iterasinya menjadi seperti ini. Lalu dihitung nilai error EX1, EY1, dan EZ1. Setelah itu, kita hitung kembali nilai dari X2, Y2, dan Z2 dengan memasukkan nilai error nilai EX2, EY2, dan EZ2. Nah, dari kedua contoh soal yang telah ditampilkan, terlihat bahwa pada iterasi Jacobi, nilai awal X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Sedangkan pada iterasi Gauss-Seidel, hanya nilai awal Y0 dan Z0 yang sama dengan 0. Sedangkan nilai X langsung menjadi X1 dari hasil perhitungan dengan Y0 dan Z0. Terima kasih dan sampai jumpa.